saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat siang dan salam damai sejahtera. Di sini saya akan menuliskan renungan firman Tuhan mengenai jangan takut dan jangan bimbang. Terkadang kita selalu takut, gelisah, khawatir di dalam kehidupan dan situasi yang kita hadapi pada sekarang ini. Tetapi pada siang hari, firman Tuhan menegur kita supaya kita tidak takut dan tidak bimbang pada situasi ini. Selalu kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Silakan baca Alkitab. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 berfirmanlah, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Firman Tuhan untuk kita hari ini sangatlah luar biasa, karena Tuhan seperti sedang berkata kepada kita secara pribadi supaya jangan takut. Artinya supaya kita jangan takut dengan situasi yang ada di sekitar kita. Jangan takut dengan masa depan kita. Dan jangan takut dengan apapun juga. Jangan bimbang. Artinya supaya kita jangan bimbang untuk kita percaya dan berpegang teguh kepada firman Tuhan dan janji Tuhan. Sebab Tuhan berkata dan berjanji kepada kita melalui firman-Nya hari ini bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan meneguhkan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat, dan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Oleh karena itu, supaya kita dapat menjadi pribadi yang tidak takut dan tidak bimbang, maka kita harus menyadari, mengerti, dan percaya bahwa identitas kita adalah pemenang. Bacaan firman Tuhan tertulis dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-8. Ayat 8 berfirman, "Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi." Identitas kita bukan lagi Yakub yang artinya penipu, egois, dan banyak kekurangan. Tetapi identitas kita adalah Israel yang artinya pemenang setelah bergumul dengan Tuhan. Kita adalah orang yang sudah dipilih dan dikasihi oleh Tuhan. Jadi di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan baru. Identitas kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang, dan semua yang lama sudah berlalu. Artinya identitas kita yang lama sudah tidak berlaku lagi. Identitas kita adalah umat pilihan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 berfirmanlah Allah, "Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau." Identitas kita adalah umat pilihan Tuhan, dan Tuhan tidak menolak kita. Sebab oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang telah memilih kita, mengasihi kita, menerima kita apa adanya, menebus kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita, dan tidak menolak kita. Ketika kita bangkit, percaya, mengakui, mendeklarasikan, dan menyadari akan identitas kita sebagai pemenang dan umat pilihan Tuhan, maka janji Tuhan ini terjadi dan digenapi dalam segala aspek kehidupan kita, bahwa Tuhan akan membuat orang-orang yang bangkit melawan kita akan mendapat malu, dan yang membantah kita akan tidak ada dan binasa. Di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-11, ayat yang ke-11 berfirmanlah Allah, "Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa." Tuhan akan membuat orang-orang yang akan berkelahi dan berperang dengan kita menjadi tidak ada dan hampa. Di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-12,
Ayat yang ke-12 berfirmanlah Allah, engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka, orang-orang yang berperang melawan engkau dan seperti tidak ada dan hampa. Tuhan akan memegang tangan kanan kita dan menolong kita. Di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-13, ayat yang ke-13 berfirmanlah Allah, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan akan membuat kita menjadi tidak takut kepada apapun juga. Di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-14, ayat yang ke-14 berfirmanlah Allah, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Tuhan akan membuat kita menjadi papan penggiring yang tajam dan baru dengan gigi dua fajar untuk menghancurkan dan meratakan setiap gunung dan bukit. Di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-15, ayat 15 berfirman, sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan penggiring yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar, engkau akan menggiring gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit pun akan kubuat seperti sekam. Artinya Tuhan akan membuat kita menampi dan menyerahkan musuh-musuh kita, sehingga kita bermegah di dalam Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-16, ayat yang ke-16 berfirman, engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Maha Kudus, Allah Israel. Tuhan akan menjawab kita, menjamin kita dan tidak akan meninggalkan kita. Di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-17, ayat yang ke-17 berfirman, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering, kehausan, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan mata air yang membual di tengah tanah yang kering. Di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-18, ayat yang ke-18, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Tuhan akan menanam dan membuat segala jenis pohon yang terbaik hidup dan bertumbuh di tanah kita. Di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-19, ayat yang ke-19 berfirman, aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Tuhan akan membuat semua orang akan melihat, mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang telah membuat dan menciptakan semua yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-20 yang berfirman, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan, memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, yang Maha Kudus, Allah Israel yang menciptakannya. Deklarasi firman Tuhan. Puji Tuhan, kami tidak takut, sebab Tuhan menyertai kami dan kami tidak bimbang. Sebab Tuhan adalah Allah kami, Tuhan yang meneguhkan kami, bahkan Tuhan yang menolong kami dan memegang kami dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Kami bersyukur sebab Tuhanlah yang telah memilih kami, mengasihi kami, tidak menolak kami dan menjadikan kami sebagai umat pilihan Tuhan dan sebagai pemenang, sehingga semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang telah membuat semua ini, ya, dan yang Maha Kudus, Allah Israel yang menciptakan. Jangan takut dan jangan bimbang, sebab kita adalah umat pilihan Tuhan dan kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang.